أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat Allah itu ada nikmat sehat dan ada nikmat umur. Kita yakin tanpa kedua nikmat ini mungkin kita tidak mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu, mari kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah meniti beberapa hari di awal bulan Ramadan. Mari kita menguatkan diri kita dan memotivasinya agar kita tidak lengah, agar kita tidak surut dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia ini dalam keadaan lemah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Karena itu terkadang berbeda amalan kita, semangat kita pada bulan Ramadan di hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga dan seterusnya, itu tidak sama. Berbeda semangat kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Bahkan na'udzubillah, ada yang menyelesaikan Ramadan, yang dia itu menyelesaikan sepertiga daripada bulan Ramadan, dia menganggap Ramadan itu telah usai, dan dia kembali kepada rutinitasnya, dan dia kembali kepada kebiasaannya. Karena apa? Karena dia menganggap Ramadan ini telah selesai. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini, mari kita mengingat janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan ini. Dengan mengingat itu, tentu kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal bahkan hingga akhir.
Karena apa? Karena ada reward, ada fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa itu. Apa penghargaan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah Allah akan berikan ampunan kepada kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini reward yang pertama. Tetapi ingat, Allah berikan ini hanya orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh rasa pengharapan dan penuh keimanan. Itulah yang akan Allah berikan keampunan kepada mereka yang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang kedua apa? Reward yang kedua, penghargaan yang Allah berikan kepada kita, yakni adalah kita akan mendapatkan syafaat daripada puasa kita tersebut. Tidak main-main Allah memberikan reward kepada kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberikan syafaat lil abdi, kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni man'atuhu at-ta'am wa syaraba fin nahar. Tuhan, sesungguhnya aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari. Fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat kepada orang yang berpuasa tersebut. Sebegitunya puasa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan syafaat. Karena apa? Orang yang berpuasa tersebut tidak hanya dia menahan lapar, menahan haus, tidak makan dan tidak minum, tapi dia mampu menahan dirinya dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Makanya puasa berdoa, berikanlah syafaat kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Sama juga seperti Al-Quran. Bulan Ramadan, orang banyak yang membaca Al-Quran karena tahu Ramadan ini adalah musim kebaikan, di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an pun berkata, wal Qur'anu, apa kata Al-Qur'an? Rabbi inni man'atuhu an-naum bil lail fasyaffi'ni. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalangi tidurnya di malam hari, maka berikanlah syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Al-Quran pun berdoa kepada Allah, berikan syafaat kepada mereka ya Allah. Banyak pada bulan Ramadan orang-orang tidak tidur, orang-orang sedikit tidur pada malam harinya. Karena apa? Karena ingin membaca Al-Quran. Dan Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang akan diberikan Allah kepada kita ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tersebut, yakni bau mulut yang wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak makan, tidak minum, tentu mempunyai bau mulut yang tidak sedap. Tapi ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulut yang kita miliki ini akan wangi di sisinya. Ini sesuai dengan hadis, la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh, kata Rasul, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan wanginya kasturi.
Ini menandakan apa? Begitulah Allah menghargai bagi kita yang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tapi banyak juga orang yang tidak terpanggil. Begitu banyak fasilitas kemewahan yang Allah berikan. Ampunan dosa, bau mulut yang wangi, dan syafaat bagi orang yang berpuasa. Serta yang terakhir yang Allah berikan fasilitas itu kepada orang yang berpuasa adalah yakni surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memperoleh itu. Dalam hadis dikatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang diberi nama ar-rayyan. Apa itu surga ar-rayyan? Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Surga ar-rayyan itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Allah akan berikan sebuah surga yang memang surga tersebut Allah letakkan di dalamnya itu hanya untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak berikan surga itu kepada dia, karena dia sudah jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini 4 fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Masihkah kita semangat menunaikan ibadah sunnah ataupun ibadah wajib yang ada pada bulan Ramadan? Kita masih di puasa yang ke-6. Lebih kurang masih ada 24 hari lagi kesempatan bagi kita untuk menikmati fasilitas VIP ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi saksi masjid-masjid pada malam hari pelaksanaan salat tarawih itu kosong karena mereka sudah tidak lagi semangat melaksanakan ibadah salat tarawih. Tapi yang istiqomah siapakah itu? Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid di luar bulan Ramadan. Itulah orang yang istiqomah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan kita menjadi tenaga musiman yang setiap Ramadan datang memenuhi masjid, tidak sampai akhir kita surut lagi. Itulah memang kenyataan manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Maka Allah berikan penghargaan kepada kita agar apa? Agar kita tetap semangat menjalani Ramadan, dan sampai kepada akhir Ramadan kita ini akan diberikan reward, penghargaan, fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan dosa, bau mulut yang wangi, syafaat, serta surga yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini terus menguatkan kita, memotivasi kita agar tidak lengah kita, agar tidak surut kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah tahun akan datang, masihkah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan tamu yang agung ini, tamu yang mulia ini. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk dapat hidup hari ini atau di tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.